Saya masih bersama dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2004-2007, Profesor Hamid Awaludin. Prof, tadi bicara soal elit-elit politik dan Prof sempat menyinggung jangan-jangan ada intervensi dari kekuasaan pemerintah. Siapa dalam hal ini yang bisa melakukan intervensi dan apa? Ada dua perspektif yang bisa kita pakai untuk membangun asumsi itu. Perspektif pertama, tentu pemerintah eksekutif, khususnya kejaksaan, akan berkata, ini Febri adalah pahlawan kami dalam memberantas korupsi. Bukan sebagai wacana, tapi tindakan nyata dengan cara menyita atau mengumpulkan uang ratusan triliun yang diselamatkan katanya untuk negara. Loh kok tiba-tiba Anda sidik? Dan kenapa tidak memberitahu kami? Itu asumsi pertama itu yang bisa dibangun. Yang kedua, ini orang yang berjasa mengumpul sangat relevan dan urgen dengan kebutuhan bangsa di mana kita dililit masalah ekonomi. Maka dengan sikap patriotismenya dia berjasa untuk menyita uang dan aset-aset ratusan triliun itu, sebaiknya dong kita beri tempat yang baik. Ini bisa dipakai asumsi untuk berkesimpulan bahwa kejaksaan atau pemerintah punya kepentingan untuk melindungi Febri. Kedua, kalau melihat masifnya besarnya volume uang yang didapatkan oleh polisi di tempat yang ditengarai adalah properti Pak Febri, maka adalah tidak mungkin kalau dikatakan ini tidak bertetangkel dan tali temali dengan hal-hal lain dan orang-orang lain. Ini kan masif sekali uang, bukan 1 miliar. Bukan 10 miliar. Di level mana Prof? Di pemerintahan yang bisa mengintervensi kasus ini? Sekelas Ex-Jampitsus? Ya, pertama bisa saja Presiden punya kepentingan. Kepentingan apa Bapak Presiden? Kepentingan bahwa saya menginginkan Pak Febri ini tetap di situ sayangnya. Karena dia ini berjasa di mata Presiden ini. Tapi melakukan diduga terjerat kasus korupsi. Nah, dan oleh karena itu bisa saja perspektif presiden bahwa loh kenapa polisi bisa lakukan ini? Nah, itu. Jadi ada kepentingan memang di situ, yakni kepentingan karena dianggap Febri itu berjasa. Tapi presiden juga menegaskan bahwa tidak ada ampun untuk pelaku korupsi. Yes. Apa boleh buat? Bertemu dua hal yang antagonis. Bahkan kasus ini mendapatkan atensi dari presiden. Presiden bilang bahwa berbenahlah pejabat di lingkungan kejaksaan, Polri, militer. Kalau memang itu diwujudkan dalam dunia nyata, pernyataan itu, alhamdulillah. Dahaga penantian rasa keadilan ini akan hapus. Karena kan orang tidak bisa mengerti nih. Logika tumpukan barang yang ratusan miliar plus 74 emas batangan, bagaimana caranya menjustifikasi ini? Dengan berbagai dalih. Oh, pengusaha punya, pengusaha itu ada usahanya, tapi kan sampai detik ini belum ada penjelasan. Siapa geraknya? Kenapa Prof Hamid tidak yakin dengan presiden yang memberikan atensi dengan pengusutan kasus hingga tuntas? Ya, begini. Di level bawah, faktanya antara kejaksaan dan polisi kan tidak ada koordinasi. Ini fakta loh. Jangan-jangan presiden ngomong A, dibawa kelakuan B. Ini sudah fakta yang terjadi ini. Pasti tidak ada koordinasi antara polisi dan jaksa dalam kasus pentersangkaan Febri ini. Pasti tidak ada. Kalau setelah pertemuan Jaksa Agung dan Kapolri ditegaskan bahwa harus ada sinergi dalam penanganan kasus ini, sebenarnya sinergi dalam hal apa Prof? Agar tidak terjebak pada unggah-ungguh, aduh ini nggak enak karena mantan pejabat tinggi. Saya kira konteks sinergi yang dimaksud adalah jangan ada
dua lembaga yang berjalan tidak seiring. Ya, satu mengatakan tersangka, satu mengatakan saksi. Itu tidak bersinergi, itu malah bertentangan. Nah, tolonglah kedua lembaga penegak hukum ini bersinergi, berjalan seiring. Jangan ada pertentangan ucapan, pertentangan tindakan dan sebagainya dan seterusnya. Kan kita lihat faktanya kan, ketika disidik, digeledah, terjadi pertentangan fakta kan di bawah antara polisi dengan Jampitsus Memang sendiri. harusnya kan? seperti apa? Ya, Memang harusnya seperti apa kalau terjadi penggeledahan, penggerbekan, melibatkan pejabat tinggi satu institusi? gampang. Ujiannya apa? Ketika digerebek, kenapa tiba-tiba ada satuan militer yang menjaga rumahnya Febri? Tentu Anda mengatakan secara normatif, Pak, ada perpres yang mengatur itu. Oke, setuju. Tapi mengapa tiba-tiba hanya kasus itu malam itu secara show of force rumah Febri dijaga pada saat rumahnya digerebek? Dan perpres itu mengatakan melindungi jaksa yang sedang menjalankan tugas penyidikan. Jangan salah. Apakah malam itu Febri menjalankan tugasnya? Kan tidak. Memang harusnya kalau untuk menggerebek pejabat tertentu, apa yang harus dilakukan? Koordinasi macam apa? Kalau digerebek tapi koordinasi, bukan penggerbekan dong namanya. Ya, saya kira yang saya bayangkan waktu itu yang saya bayangkan adalah ada koordinasi antara pihak kejaksaan dan polisi bahwa kita akan melakukan sesuatu tentang Febri. Dan pasti ini tidak terjadi. Karena shocking saja kan. Buktinya shocking apa? Begitu tidak adanya koordinasi. Tiba-tiba dilimpahkan kan. Ya. Ya, tanpa menyadari konsekuensi yuridis. Pelimpahan itu. Meskipun diserahkan ya pada praktiknya, bukan pelimpahan berkas P21. Sebelumnya itu kan dikatakan pelimpahan dengan sudah status tersangka. Itu betul-betul tidak ada koordinasi. Sebab kalau ada koordinasi, pasti akan jaksa ingatkan, hati-hati loh, kamu belum periksa dulu ini. Itu buktinya bahwa tidak ada koordinasi. Jelas kan? Kalau ada koordinasi, pasti jaksa akan mengatakan polisi, Pak polisi, hati-hati loh, pelimpahan, Anda belum periksa nih, si Febri. Makanya diubah istilah karena ada unsur yang belum terpenuhi untuk pelimpahan itu. Setelah ribut tentang pelimpahan yang tidak memenuhi persyaratan itu, dibuatlah istilah baru, semantik baru, terminologi baru, penyerahan berkas yang berisi alat bukti dan berita acara dan sebagainya. Nah, jelas Friska, tidak ada koordinasi, tidak ada. Nah, kalau Prof. Hamid bilang ini tidak sesuai dengan KUHAP, sebelumnya Prof. Mahfud juga bilang bahwa ini tidak sesuai dengan KUHAP. Nah, Profesor Mahfud. Betul. Okay. Nah, apakah memang bisa satu kasus ini ada yang dilangkaui, ada yang dilampaui, hal limitatif di KUHAP ini? Semestinya kan tidak bisa. Tidak bisa. Itulah sekali lagi. Konsekuensi hukumnya apa, Prof? Ya, konsekuensi hukumnya kalau di peradilan kan besar kemungkinan menang. Karena tidak memenuhi persyaratan ditersangkakan kan. Jangan salah. Itu limitatif dalam KUHAP. Ya. Harus ada 2 alat bukti. Kemudian si tersangkanya harus pernah diperiksa. Prof melihat ini terburu-buru. Ya. Terburu-buru. Terburu-buru. Dan itu juga yang sekali lagi ya saya ingin katakan tidak ada koordinasi antara kejaksaan dan kepolisian. Sebab kalau ada koordinasi Friska, Pak Jaksa akan mengatakan, maaf Bapak Polisi, tolong deh dilihat. Ya, bagaimana Anda mau limpahkan ini? Pak Febri belum diperiksa. Orang jaksa jagonya itu, technical yuridis KUHAP. Pasti dia akan bilang begitu. Tiba-tiba dilimpahkan kan? Dapat reaksi.
Sekejap bisa berubah dari pelimpahan menjadi penyerahan. Nah, kalau posisinya sudah seperti saat ini, apakah kasusnya bisa betul-betul diusut dengan cermat oleh Kejaksaan Agung? Kalau saya katakan bisa. Kalau Dengan Jaksa syarat? Agung memang mau ya. Sebenarnya ada hal yang mungkin patut kita lihat ya ke depan. Kalau Jaksa Agung itu punya kewenangan yuridis mendeponir perkara Ya. demi kepentingan umum. Nah, mungkin yang dikhawatirkan ini kalau tetap ditangani Kejaksaan Agung, kejaksaan, Jaksa Agung bisa menggunakan hak deponering yang dimilikinya untuk kasus ini. Demi kepentingan, apa itu kepentingan umum? Adalah riuh rendahnya perdebatan yang mempertentangkan antara kejaksaan dan kepolisian. Bisa ditafsirkan seperti itu secara sepihak. Dan kemungkinan itu besar, Prof, melihatnya. Kemungkinan deponering itu besar, Anda melihatnya, Prof? Ya, bisa saja dilakukan. Ya, kalau dianggap juga demi kepentingan umum, hentikan ini wacana supaya citra penegakan hukum kembali, ya, citra polisi yang bersengketa dan berseteru serta bersaing dengan jaksa bisa dihilangkan. Tapi kalau kewenangan deponering atau untuk menutup suatu kasus ini digunakan oleh Jaksa Agung, akan semakin riuh lagi, Prof, kasus ini. Kalau digunakan hak deponering itu, tentu akan semakin riuh lagi di publik. Tapi kan kalau dia berdalih seperti itu, dia bisa lakukan. Dia punya kewenangan. Penafsirannya tergantung Anda. Ya, itu sebenarnya yang dikhawatirkan itu. Nah, agar tidak melempem soal kasus ini ditangani, apa yang semestinya dilakukan? Kita bahas usai jeda di Rosi.